Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dio Chandra Saputra dari kelas 12 MIPA 1. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya sendiri, yaitu tentang membahas turunan fungsi trigonometri. Oke, jadi selanjutnya kita langsung aja ke materinya. Di sini kita sudah membuat sebuah soal dan sedikit ringkasan materi. Di sini ada turunan fungsi trigonometri. Yaitu kegiatannya itu adalah menentukan persamaan garis singgung, titik stasioner, jenis stasioner, fungsi naik, fungsi turun, titik maksimum dan minimum, selang kecekungan, dan titik belok dan fungsi dari fungsi trigonometri. Terus tujuannya yaitu siswa dapat menentukan persamaan garis singgung, titik stasioner, jenis stasioner, fungsi naik, fungsi turun, titik maksimum, dan titik minimum, selang kecekungan, dan titik belok dari fungsi trigonometri. Dan untuk praktikum kali ini itu menggunakan alat dan bahan yang harus digunakan, itu yang pertama itu ada kertas, alat tulis, dan penggaris. Cara kerjanya itu ada 8 tahapan. Di sini ada fungsi trigonometrinya, itu fx sama dengan p sin ax tambah q cos bx. Yang pertama itu adalah tentukan p, q, a, dan b dengan p, q, a, dan b anggota bilangan real. Yang kedua itu adalah pilih sebuah titik pada fx, kemudian tentukan persamaan garis singgung di titik tersebut. Yang ketiga itu ada tentukan interval fungsi naik dan fungsi turun dari fungsi tersebut. Terus yang keempat itu adalah tentukan titik stasioner dari fungsi tersebut. Yang kelima itu adalah tentukan selang di mana kurva cekung ke atas dan cekung ke bawah dari fungsi tersebut. Yang keenam itu adalah tentukan koordinat titik belok dari fungsi tersebut. Yang ketujuh itu adalah tentukan nilai maksimum dan minimum relatif maupun mutlak dari fungsi tersebut. Dan yang terakhir itu adalah gambarlah grafik dari fungsi tersebut dan beri keterangannya. Kita langsung saja ke pembahasan nomor 1. Pembahasan nomor 1 itu di sini ada fx sama dengan p sin ax tambah q cos bx. Itu adalah nilai dari PQA ya. Terus kita lanjut ke pembahasan nomor 2. Itu untuk pembahasan nomor 2 itu kita harus memilih 4 angka yang kita inginkan. Di sini saya memilih angka 4, 7, 6, dan 8. Dan kita langsung aja masukin di sini fx sama dengan 4 sin p-nya diganti 4, sin 7x a-nya diganti 7 tambah 6, q-nya diganti 6, cos tambah cos 8x b-nya itu diganti 8 dari bilangan real, anggota bilangan real ya. Terus selanjutnya di sini ada titik fx sama dengan 20 dalam kurung 28 cos 7x diambil 48 sin 8x. Untuk 28 cos itu adalah x sama dengan 4 dan untuk 48 itu adalah x sama dengan min 6, yaitu ada di titik 4, min 6. Oke, selanjutnya itu adalah tentukan persamaan garis singgung. Persamaan garis singgung yaitu rumusnya M sama dengan Y pangkat 1. Y diambil Y1 pangkat 1 sama dengan M dalam kurung X diambil X pangkat 1 X1 tutup kurung. Terus di sini kita masukin Y sama dengan, kita masukin bilangan yang ini, yang nomor yang di atas kita masukin ke sini.
Jadi Y sama dengan 4 sin 7X tambah 6 cos 8X. Di sini selanjutnya Y pangkat 4 itu dari sini, dari 4 sin ini. Jadi 4-nya diambil dari Y sini. Jadi di sini adalah Y sama dengan pangkat 4. Itu sama dengan 28 cos 7X diambil 48 sin 8X. Terus selanjutnya adalah M sama dengan F0, yaitu sama dengan 28 cos 7 dan kurung 0 diambil 48 sin 8 dan kurung 0 sama dengan 28 diambil 48, yaitu sama dengan min 20. Selanjutnya itu adalah yang kedua, itu adalah Y diambil Y1 sama dengan M dan kurung X diambil X1. Y sama dengan dalam kurung min 6 sama dengan min 20 dalam kurung X diambil 4. Y tambah 6 sama dengan min 20X tambah 80. Y sama dengan min 20X tambah 80 diambil 6. Y sama dengan min 80X tambah 74. 80 diambil 6 itu hasilnya adalah 74. Itu ini ditambah min 20X ditambah 74 menghasilkan Y sama dengan min 94X. Oke, untuk pembahasan nomor 3 itu adalah tentukan interval fungsi naik dan fungsi turun. Di sini gambarnya dan di sini penjelasannya itu adalah bergerak naik dari titik P ke titik Q. Ini. Terus kemudian bergerak turun dari titik Q ke titik A. Oke. Ke sini. Terus dikatakan F disebut naik dalam daerah DF sama dengan dan kurung X garis P lebih dari X lebih dari DF sama dengan dan kurung X garis P lebih dari X lebih dari P. DF sama dengan dan kurung X garis P lebih dari X lebih dari Q, sebab semakin besar nilai X menyebabkan nilai fungsi F semakin bertambah besar. Fungsi F disebut turun dalam daerah DF sama dengan dalam kurung X garis Q lebih dari X lebih dari A. Sebab semakin besar nilai X menyebabkan nilai fungsi F semakin kecil. Dari uraian tersebut menyatakan fungsi F disebut monoton naik dan suatu fungsi F disebut monoton turun. Oke, kita langsung aja ke pembahasan nomor 4. Kita ralat dulu untuk pembahasan nomor 4. Kita lanjut ke pembahasan nomor 5 terlebih dahulu. Untuk nomor 5 itu gambarnya seperti ini. Itu ada turun sama naik. Ini ada grafik dari turun sama naik. Terus di sini ada penjelasannya, fungsi F disebut monoton naik dan suatu fungsi F disebut monoton turun. Definisi 1 yaitu misalkan F terdefinisi pada selang 1, maka F monoton naik pada 1 jika untuk setiap pasangan bilangan PQ dalam 1 P lebih besar dari X mengakibatkan V dalam kurung P lebih besar dari F dalam kurung Q. Yang kedua itu adalah F monoton turun pada 1 jika untuk setiap pasangan bilangan P dan Q dalam 1, P lebih dari X, P lebih dari Q menyebabkan F dalam kurung P lebih kecil dari F dalam kurung Q.
Kita lanjut ke pembahasan nomor 6. Di sini yaitu menentukan koordinat titik belok dari fungsi. Di sini ada gambar dan di sini ada keterangan bahwa titik P adalah titik seberang pada grafik yang terletak pada selang dalam kurung 0,A. Titik P2 adalah titik seberang pada grafik yang terletak pada selang dalam kurung A, B. Dan titik P3 adalah titik seberang pada grafik yang terletak pada selang dalam kurung B, Q. Dan apabila membuat garis singgung di P1, P2, dan P3 yang diberi nama G1, G2, dan G3, maka garis singgung G1 memiliki gradien positif atau cekung ke atas. Dan untuk garis singgung G2 itu memiliki gradien negatif atau cekung ke bawah. Dan untuk garis singgung G3 itu memiliki gradien positif atau condong ke kanan. Dan selanjutnya ke pembahasan nomor 7. Di sini kita menentukan nilai maksimum dan minimum relatif maupun mutlak dari fungsi. Di sini ada gambar dan kita harus menentukan nilai atau nilai maksimum dan minimum relatif maupun mutlak dari fungsi tersebut atau dari gambar sini. Itu terdapat atau mendapatkan nilai maksimum yaitu 8 dan nilai minimumnya 4. Dari mana 8? Kita lihat dari sini. Ini kita start dari 4. Karena dari 4 itu kenapa? Karena dari yang pertama itu fungsi trigonometrinya itu adalah 4 sin. Jadi kita awalnya itu dari 4. Di sini kita awal dari 4 terus naik ke 7 karena tadi itu persamaan atau fungsi trigonometri itu ada 4 sin 7x tambah 6 cos 8x. Jadinya kita samain sama fungsi trigonometrinya yang pertama itu. Selanjutnya dari kita ke 7 kita turun ke 6. Terus naik lagi ke 8. Dan inilah nilai maksimum dari fungsi trigonometri yang pertama tadi. Dan untuk nilai minimumnya itu dilihat dari yang pertamanya, itu adalah 4. Dan kita langsung ke pembahasan nomor 4 yang tadi kita tuncal. Untuk pembahasan nomor 4 itu adalah menentukan titik stasionernya. Di sini saya mau menjelaskan dulu tentang apa itu titik stasioner. Jadi titik stasioner itu adalah sebuah titik yang membuat turunan pertama dari suatu fungsi sama dengan 0. Secara grafik, titik stasioner berada pada titik puncak atau lembah suatu kurva. Kita lihat gambarnya di sini, itu adalah puncaknya itu ada di 7. Maka titik stasioner itu adalah di 7 atau di puncaknya itu. Oke, langsung aja ke tahap 8. Untuk tahap 8 itu adalah gambarlah grafik dari fungsi tersebut dan beri keterangannya. Dan di sini gambarnya. Dan untuk keterangannya di situ juga ada. Di situ ada 45 derajat, di bawahnya garis itu ada 45 derajat, 90 derajat, 135 derajat, 180 derajat, 225 derajat, 270 derajat, 315 derajat, dan 360 derajat. Di sini kita awalnya dari 0 terus ke angka 1. Dan untuk bawahnya itu tadi derajat, dan untuk ke atasnya itu atau garis ke atas itu adalah 1, ada 1,2, ada 0, ada min 1,2. Maaf, ada 1, ada 1/2, ada 0,
ada min 1/2 dan ada min 1. Dan untuk awalnya itu ada dari 0 lanjut ke titik 1. Selanjutnya turun sampai ke min 1 atau tepat di 270 derajat dan naik lagi mengenai 360 derajat, dan di sini P sama dengan sin AX. Dan untuk cos BX-nya itu diagramnya di sini itu sama seperti yang sin AX, cuman yang perbedaannya di 100 yang di cos BX itu pertama awalnya itu dari 1 terus turun mengenai 90 derajat, terus turun lagi sampai tepat di min 1 dan tepat di 180 derajat, dan terus naik dan mengenai 270 derajat dan akhirannya 360 derajat. Jadi beda antara sin AX dan cos BX. Sini gambarnya. Selanjutnya kita ke sesi pertanyaan. Di sini ada 3 pertanyaan. Yang pertama itu adalah berdasarkan cara kerja nomor 3, tentukan persamaan garis normal yang melalui titik tersebut. Yang kedua, pada interval 0 lebih dari X lebih dari 2pi, apakah fungsi tersebut mempunyai titik belok? Dan yang ketiga itu ada pada interval 0 lebih dari X lebih dari 2pi, apakah dapat ditentukan selang kecekungan fungsi, nilai maksimum, dan nilai minimum fungsi. Kita langsung ke pembahasannya. Kita langsung menjawab pertanyaan dari 3 pertanyaan tadi. Yang pertama kita mau menjawab pertanyaan nomor 1 terlebih dahulu. Jadi diketahui gradien garis singgung M sama dengan min 94 dan gradien garis singgung normal sama dengan gradien garis normal M2 sama dengan min 1 per min 94, dan garis normal bergradien M2 sama dengan min 1 per min 94 melalui A dalam kurung 6,7. Jadi persamaan garis normalnya adalah kita memakai rumus Y diambil Y1 sama dengan M2 dalam kurung X min X1. Y min 7 dannya dari mana? Dari A sini. Jadi ini kan tadi ada 6,7, jadi min 7-nya kita ambil dari situ. Terus sama dengan min 1 sama per min 94 dalam kurung X min 6 dari A itu, dan dikalikan min 94. Dan menghasilkan min 94Y min 658 sama dengan min X tambah 6. Min 658 nya dari mana? Dari min 94 kali 7 menghasilkan min 658. Terus selanjutnya jawabannya adalah X ditambah 94Y sama dengan 664. Ini adalah persamaan garis normalnya. Dan untuk selanjutnya kita ke jawaban nomor 2. Dan untuk pertanyaan nomor 2 itu adalah pada interval 0 lebih dari X lebih dari 2pi terdapat titik belok. Jawaban itu terdapat titik belok. Kita mari terangkan. Itu f X sama dengan 4 sin 7X tambah 6 cos 8X. Ini dari mana? Dari fungsi turunan trigonometri yang pertama tadi. Terus selanjutnya adalah f aksen X sama dengan 0, f aksen X sama dengan 4 sin 7X sama dengan 0, f aksen X sama dengan 0, f aksen X sama dengan 6 cos 8X sama dengan 0, cos 8X sama dengan 0, cos 8X sama dengan cos 180. Cos 180 itu dari mana? Cos 80 itu dari 8 kali 8 sama dengan 180. Cos 8X sama dengan cos pi per 2.
8x sama dengan pi per 2, x sama dengan pi per 16. Dan 16 itu dari mana? Dari 8 kali 2, itu 16. Terus selanjutnya adalah cos 8x sama dengan cos 8x, cos 8x sama dengan cos 8 pi 0. Cos 8x sama dengan cos 4 per 2 pi. 8x sama dengan 4 per 2 pi. X sama dengan 4 per 16 pi. Maka titik beloknya itu adalah dan kurung pi per 2,0 dan dalam kurung 4 pi per 16,0. Itu adalah jawaban dari nomor 2. Selanjutnya kita ke jawaban nomor 3, yaitu pada interval 0 lebih dari x lebih dari 2x, apakah terdapat selang kecekungan fungsi nilai maksimum dan minimum? Jawabannya itu adalah untuk selang kecekungan fungsi itu tidak terdapat, namun untuk nilai maksimum dan minimumnya itu terdapat atau ada. Jadi jawabannya itu adalah fx sama dengan 4 sin 7x tambah 6 cos 8x. Ini dari fungsi turunan trigonometri yang pertama. Dan untuk nilai maksimum itu adalah caranya itu 8 dalam kurung 1 sama dengan 8. 8 kali 1 sama dengan 8. Dan nilai minimumnya itu adalah 8 di dalam kurung min 1 sama dengan min 8. Satunya itu dari mana? Dari x-nya itu. X-nya itu diganti 1. Dan 8-nya itu dilihat dari nilai dari sininya. Perbesaran itu ada 8, jadi kita tulis 8. Jadi untuk nomor 3 itu nilai maksimumnya itu ada 8. Dan nilai minimumnya itu ada min 8. Dan ini tidak terdapat selang. Itu dia jawaban dari pertanyaan nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Dan untuk kesimpulan dari materi ini atau praktikum ini, yaitu dari turunan fungsi trigonometri, itu adalah menyimpulkan dari hasil kegiatan ini saya bisa mengetahui apa itu persamaan garis, singgung, titik stasioner, jenis stasioner, fungsi naik, fungsi turun, titik maksimum dan minimum, selang kecekungan, dan titik belok dari sebuah fungsi. Serta saya bisa mengerjakan pertanyaan dan juga rumus serta cara menghitungnya juga. Dan untuk pertanyaan 1 jawabannya itu adalah x ditambah 8. Untuk pertanyaan nomor 1 itu jawabannya x ditambah 94y sama dengan 664. Mempunyai persamaan garis normal. Untuk pertanyaan nomor 2 jawabannya itu adalah memiliki titik belok, yaitu dalam kurung pi per 2,0 dan dalam kurung 4 pi per 16,0. Dan untuk pertanyaan nomor 3 mempunyai jawaban itu memiliki nilai maksimum dan minimum tetapi tidak memiliki selang kecekungan. Dan nilai maksimumnya itu ada 8 dan minimumnya itu ada min 8. Oke, sekian dulu video tentang pembahasan turunan fungsi dari trigonometri. Semoga video ini benar jawabannya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.